Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Junita, biasa dipanggil Imel, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 3, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, dengan NIM 2311020011. Video kali ini akan berbicara mengenai teori evolusi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori budaya klasik. Teori evolusi itu adalah salah satu teori pendekatan awal dalam antropologi untuk memahami perubahan masyarakat. Teori ini berasumsi bahwa kebudayaan itu berkembang dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Para ahli evolusionisme percaya bahwa setiap masyarakat itu melewati tahapan yang serupa, dari kehidupan yang primitif hingga masyarakat yang beradab. Dalam konteks ini, teori evolusi budaya berfungsi sebagai kerangka untuk menjelaskan bagaimana manusia itu beradaptasi dengan lingkungannya, mengembangkan teknologi, dan menciptakan organisasi sosial yang lebih maju. Teori evolusi sendiri muncul pada abad ke-19 yang dipengaruhi oleh teori evolusi biologis Charles Darwin. Herbert Spencer merupakan salah satu tokoh pertama yang mengadopsi teori evolusi ke dalam studi sosial, diikuti oleh Lewis Henry Morgan dan Edward Burnett Taylor. Para ahli ini percaya bahwa masyarakat itu berkembang melalui tahapan yang universal, dimulai dari masyarakat yang belum mengenal sistem tulisan hingga masyarakat yang kompleks dengan teknologi yang maju serta organisasi sosial yang lebih terstruktur. Ada beberapa tokoh atau beberapa para ahli yang mengemukakan tentang teori evolusi ini. Yang pertama yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer ini adalah filsuf Inggris yang menerapkan teori evolusi pada masyarakat. Dalam bukunya First Principle, Spencer itu mengemukakan bahwa masyarakat seperti organisme biologis berkembang dari struktur yang sederhana ke yang lebih kompleks. Ia menciptakan istilah survival of the fittest untuk menggambarkan bagaimana masyarakat itu yang paling adaptif, bertahan, dan berkembang. Pemikiran Spencer itu menjadi dasar bagi teori evolusi sosial yang menginspirasi banyak pemikir lain dalam antropologi maupun dalam sosiologi. Yang kedua yaitu pemikiran Lewis Henry Morgan. Lewis Henry Morgan mengembangkan teori evolusi budaya dengan membagi perkembangan masyarakat itu ke dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan savagery atau liar, yang kedua barbarism atau barbar, yang ketiga civilization atau peradaban. Tahap yang pertama yaitu tahap liar, yaitu kehidupan manusia yang masih berburu atau meramu, yang pada saat itu manusia belum mengenal yang namanya pertanian maupun peternakan. Yang kedua yaitu tahap barbar, di mana pada masa ini manusia sudah mengenal sudah berkembangnya sistem pertanian, peternakan maupun teknologi yang sederhana. Yang ketiga yaitu tahap peradaban, di mana manusia ataupun masyarakat pada saat itu sudah mengenal yang namanya sistem tulisan, pemerintahan, serta sistem ekonomi yang terorganisasi. Morgan sendiri memberikan kerangka yang lebih sistematis untuk memahami bagaimana manusia itu beradaptasi dengan lingkungan mereka dan menciptakan inovasi yang mendorong perkembangan budaya. Dan yang ketiga yaitu pemikiran Edward Burnett Taylor. Edward Burnett Taylor dikenal juga sebagai bapak antropologi budaya modern. Dalam bukunya Primitive Culture, ia mendefinisikan kebudayaan itu sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Taylor itu juga percaya bahwa evolusi budaya mengikuti pola linear, dari kepercayaan animisme yang primitif hingga agama yang lebih terorganisasi, dan akhirnya ke ilmiah yang lebih modern. Teori ini memberikan dasar penting bagi studi antropologi serta memahami pola kepercayaan manusia. Dari teori yang telah dikemukakan, teori evolusi tidak luput dari yang namanya kritikan. Teori itu dikritik karena dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas budaya manusia. Asumsi bahwa semua masyarakat itu melalui tahap
tahapan yang sama, serta mengabaikan variasi budaya dan interaksi antar kelompok masyarakat. Selain itu, teori evolusi juga dikritik karena membawa bias etnosentrisme, di mana budaya tertentu dianggap lebih maju daripada yang lain. Pendekatan ini juga cenderung mengabaikan faktor-faktor seperti interaksi antar budaya, konflik sosial, dan dinamika politik yang memainkan peran penting dalam perubahan budaya. Meskipun teori ini mendapatkan kritikan, tetapi teori ini tetap dianggap relevan dalam studi antropologi untuk memahami pola perubahan sosial dan teknologi. Dalam era modern, teori ini digunakan untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap masyarakat, khususnya dalam hal integrasi budaya dan inovasi teknologi. Dengan menggabungkan teori evolusi budaya dengan pendekatan yang lain, para antropolog dapat memberikan analisis yang lebih tentang perkembangan masyarakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dapat kita ketahui bahwa teori evolusi itu adalah teori yang memaparkan bahwa manusia itu berkembang bertahap, mulai dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks, atau dari mulai yang belum kehidupan yang masih meramu ke kehidupan yang modern. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.